Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini membahas tafsir ringkas sebuah surat pendek yang terdapat di dalam juz Amma. Yang surat ini seringkali dibahas di dalam bulan Ramadan selain surat Al-Baqarah yang terkait dengan ayat-ayat saum atau ayat-ayat tentang puasa. Surat apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas secara ringkas tafsir Quran surat Al-Qadr. Yang pertama, surat Al-Qadr itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran di posisi ke-97 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 5 ayat, 30 kata, 112 huruf. Sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-25 yang diterima oleh Nabi. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat apakah surat ini makiyah atau madaniyah. Tapi pendapat yang lebih kuat konon surat ini adalah madaniyah. Kenapa? Karena surat ini berbicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sering dihubungkan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering diidentikan dengan siangnya. Yang siang bulan Ramadan itu baru Allah perintahkan kepada Nabi dan umatnya tatkala Nabi hijrah ke Madinah. Lebih tepatnya di tahun 2 Hijriah. Kemudian surat ini berbicara tentang apa? Bicara tentang proses turunnya Al-Quran. Kalau surat ke-96 yaitu suratul Alaq bicara tentang apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau surat ini bicara tentang proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan proses turunnya Al-Quran itu para ulama sepakat ada 2 macam. Yang pertama sekaligus 30 juz sekaligus di satu waktu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Setelah itu ada model turunnya Al-Quran yang kedua yaitu berangsur-angsur. Selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang kalau dibulatkan menjadi 23 tahun. Dari Baitul Izzah di dunia kepada Nabi Muhammad butuh waktu sekitar 23 tahun. Jadi ada kalanya Al-Quran itu diturunkan sekaligus, ada kalanya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Taib itu muqaddimah yang terdapat dalam surah Al-Qadr yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Dan surat ini yang lebih kuat tidak ada sababun nuzulnya. Jadi termasuk surat yang sifatnya ibtidai. Ibtidai itu apa? Tanpa sebab Allah menurunkan surat atau ayat. Tapi apa yang ingin Allah informasikan kepada kita dalam surat ini? Mari kita bahas ayat demi ayat. Yang pertama, kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam qadar. Yang pertama, sering kita bahas, kalau di dalam Al-Quran ada lafal yang bermakna kami, yang kaminya itu ada hubungannya dengan Allah, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama kami disebut maknanya jamak. Allah ingin menunjukkan ada keterlibatan dalam penurunan Al-Quran kepada Muhammad, yaitu Jibril alaihissalam. Sehingga lafalnya dimaknai kami, maknanya jamak itu maksudnya Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad. Tetapi kalau kemudian dimaknai tunggal, dimaknai aku atau saya, maka fungsi kami di situ adalah untuk mengagungkan. Allah itu satu tapi terkesan banyak, dan sesuatu yang banyak itu biasanya lebih dimuliakan, lebih diagungkan. Paham ya? Jadi kami bukan bermakna trinitas. Karena ada kejadian di Solo. Kalau setiap Ahad ngosongin jalan itu apa? Car Free Day. Nah, di depan Grand Mall
ada komunitas gereja yang sebar-sebar brosur yang salah satu brosurnya itu isinya mengutip ayat Al-Quran untuk membenarkan keyakinan mereka tapi dipaksakan. Misalnya Al-Quran berkali-kali menggunakan kata kami. Kalau menurut Islam Allah itu esa harusnya aku, saya. Tapi kok kemudian menggunakan kata kami yang begitu banyak. Jangan-jangan Islam sendiri mengakui konsep Trinitas. Karena Trinitas kan maknanya jamak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ini adalah tafsir serampangan, tafsir seenaknya, yang orang itu tidak paham bahasa Arab karena kami dalam Al-Quran itu bisa bermakna Allah menyebutkan Jibril dalam proses turunnya Al-Quran. Atau sebenarnya Allah itu tunggal, tapi supaya terkesan mulia dan agung menggunakan kata kami. Jadi nggak ada ceritanya kata kami di dalam Al-Quran kok kemudian maknanya adalah Trinitas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami menurunkannya. Di dalam Al-Quran ada 3 kosakata yang identik dengan makna turun. Yang pertama adalah nazala, nun, za, lam. Maknanya apa? Turun, tapi penekan maknanya adalah pada peristiwanya. Nazala yanzilu nuzulan. Makanya ada peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran. Dari kata nazala yang identik dengan peristiwa turunnya. Yang kedua di dalam Al-Quran ada kata zaidnya di tasdid, nazzala. Kalau nazzala itu artinya apa? Turun tapi berangsur-angsur. 23 tahun. Dan yang ketiga Allah menggunakan kata anzala. Anzala itu turun tapi sekaligus. Nah di dalam ayat ini Allah ingin menginformasikan bahwasanya Allah pernah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Kemudian Allah ketika menyebutkan Al-Quran di dalam ayat pertama ini unik. Biasanya kalau ada kata ganti, disebutkan dulu katanya, baru nanti ada kata ganti. Supaya tidak terulang. Misalnya ya, saya tadi pagi makan nasi. Saya memakannya dengan istri saya. Saya memakannya dengan cukup cepat. Sebutkan nasinya dulu, baru kemudian kata gantinya. Nya. Paham ya? Supaya tidak terulang. Tapi uniknya ayat ini, kata Al-Qur'annya belum disebut, tiba-tiba langsung muncul kata gantinya, yaitu hu. Inna anzalnahu. Kenapa seperti itu? Para ulama mengatakan, bisa saja kata itu langsung disebut domir atau kata gantinya, karena kata yang dimaksud sudah diketahui oleh orang banyak. Sehingga para ulama tafsir mengatakan domir hu di dalam Al-Quran, kalau tidak ada marji atau kata kembalinya, maka maknanya semuanya kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah dikenal, maka tidak perlu disebut dulu, cukup dengan kata gantinya orang sudah paham. Paham ya? Misalnya, saya tanya kepada Bapak udah makan? Kalau orang Indonesia ditanya tentang makan, umumnya makan apa? Nasi. Tanpa harus saya menyebut nasi, Bapak udah paham. Paham? Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba menghadirkan kata ganti tanpa menyebutkan itu nanti kembali ke kata apa, karena Al-Quran sudah dikenal. Nggak usah disebutin saja, manusia ketika aku ajak bicara tentang nya, pasti sudah paham yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus 30 juz itu kapan? Fi Lailatul Qadar. Di malam Al-Qadar. Kalau bicara tentang malam itu sebenarnya aslinya kata yang digunakan itu lail. Tapi di sini ditambahin tak marbutoh menjadi lailah untuk menunjukkan sekali. Lail itu sebelum diartikan malam, lail itu secara bahasa artinya hitam. Kenapa kok kemudian dari kata hitam menjadi malam? Karena identik malam hari itu gelap dan warna gelap itu identik dengan warna hitam. Paham ya? Aslinya maknanya hitam tapi di kemudian hari menjadi malam.
Yang malam itu dalam pandangan Islam spesial. Spesial dengan apa? Ibadah. Karena ibadah yang dilakukan di waktu malam itu lebih berkualitas dibandingkan ibadah yang dilakukan di waktu siang. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan ibadah, dan ibadah itu dikaitkan dengan waktu malam. Misalnya apa? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah kepada Allah. Tahajud dihubungkan dengan malam. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam tatkala malam tinggal sedikit. Maka menunjukkan malam itu adalah waktu yang spesial dari segi apa? Digunakan untuk ibadah. Siang kita beribadah, tapi rasanya tidak senikmat di waktu malam. Siang kita beribadah, tapi kualitasnya tidak sebagus kalau di waktu malam. Karena ketika kita melakukan aktivitas ibadah di waktu malam, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 kelebihan. Yang pertama, lebih mudah menerima, lebih mudah mendengar, dan lebih mudah mengambil manfaat. Baca Al-Quran di siang hari itu enak, tapi lebih enak di malam hari. Kenapa? Entah kenapa kalau dibaca di malam hari, hati itu lebih mudah menerima bacaan. Mendengar bacaan juga lebih enak, bahkan kalau kemudian sudah memahami ayatnya, akan lebih mudah mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dibaca. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu malam sebagai peristiwa untuk diturunkannya Al-Quran bukan tanpa sebab. Karena malam itu lebih spesial dibandingkan waktu siangnya. Kemudian Allah mengatakan di malam apa Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus di malam Al-Qadar. Kata Al-Qadar ini di dalam Al-Quran sendiri punya banyak makna. Yang pertama, Al-Qadar itu bisa dimaknai mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, misalnya ayat yang bicara tentang makna mulia, ayat itu. Yang kedua, qadar itu bisa bermakna sempit. Kenapa kok malam qadar disebut dengan malam yang sempit? Karena tatanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat itu pada turun. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang besar raksasa, turun ke bumi yang begitu mungil dan sempit. Akhirnya karena makhluk-makhluk raksasa itu turun ke bumi, bumi terasa sempit. Ya, makanya disebut dengan Al-Qadar karena bisa bermakna sempit. Gara-gara malaikat pada turun ke bumi, ngapain? Keliling cari orang muslim yang sedang beribadah. Di waktu itu diucapkan salam, diucapkan doa. Menunjukkan malaikat itu paling suka kalau ada mukmin yang sedang beribadah. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu bisa bermakna apa? Takdir. Misalnya ketika kita bicara tentang rukun iman, maka Nabi kemudian menyebutkan rukun iman yang ke-6 itu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada takdir atau ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Karena memang Allah itu kata para ulama punya sistem dalam menentukan takdir. Takdir kita itu sudah disimpan di lauh mahfud. Dari Allah menciptakan langit dan bumi alam semesta ini, apa yang bakal terjadi semua sudah ditulis di sana. Cuma Allah punya ketetapan, ada ketetapan yang sifatnya tahunan, yang diturunkan di setiap tahun, yaitu ketika Lailatul Qadar. Selain Allah menurunkan keberkahan, Allah juga memberikan ketetapan tahunan. Gaji Bapak selama 1 tahun itu sudah ditanggung oleh negara, sudah ada duitnya. Cuma nggak mungkin gaji setahun langsung diberikan dalam 1 hari. Dicicil sebulan. Paham ya? Jadi konsep Allah terkait dengan ketetapannya sudah ada di sana semua, tapi Allah kemudian juga punya sistem ada takdir yang sifatnya tahunan, yang Allah turunkan, Allah berikan tatkala Lailatul Qadar terjadi.
Selain memberikan keberkahan, ada takdir tahunan yang diturunkan. Baik, kemudian yang selanjutnya Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Sering kita bahas kata wa ma adraka itu adalah ungkapan dari Allah untuk menunjukkan betapa terbatasnya nalar dan pengetahuan kita. Peristiwa Lailatul Qadar itu begitu agung, maka nalarmu nggak mungkin bisa menerima secara total. Berita yang kusampaikan kepada kalian itu tidak lebih dahsyat daripada kejadian yang sesungguhnya. Saya sering memberikan ilustrasi, sehebat-hebatnya berita, yang lebih hebat adalah peristiwanya. Sehebat-hebatnya wartawan menggambarkan peristiwa kecelakaan, yang dahsyat peristiwa kecelakaan. Maka Allah kemudian mengungkapkan dengan istilah wa ma adraka. Saking agungnya Lailatul Qadar itu, kemampuan nalar kalian yang terbatas gak bisa menggambarkan secara penuh. Tapi karena ini penting, Allah tetap beritahukan, tapi dengan rambu-rambu dulu. Tetap pengetahuan kalian tentangnya terbatas, tapi karena ini penting, kuberitahukan kepada kalian. Itu rahasia dari kata wa ma adraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata penyebutan 1000 bulan ini ada sebabnya. Saya menemukannya di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Kok sampai Allah menyebutkan 1000 bulan itu, apa tujuannya? Kenapa Allah tidak menyebutkan 100? Kenapa Allah tidak menyebutkan 1 juta dan sebagainya? Kenapa kok nyebutnya 1000 bulan? Ternyata sebabnya adalah tatkala Nabi itu mendapatkan informasi tentang Bani Israel. Salah satu informasi Bani Israel yang Nabi dapat itu ada seorang laki-laki Bani Israel yang berjihad selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kemudian dikonversi jadi tahun ya sekitar 83 tahun. Karena usia umat terdahulu itu panjang-panjang, ada yang sampai berjihad, berperang selama 83 tahun. Nabi kagum banget. Jihad sehari saja pahalanya gede, apalagi sampai 83 tahun. Nabi kagum banget. Maka Nabi kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan umatku bisa dapat pahala seperti itu. Apa kata Allah? Bahkan umatmu dapat pahala yang lebih baik daripada itu. Makanya Allah kemudian menggunakan kata khairun. Khairun itu artinya lebih baik. Jangan diartikan sama dengan. Kalau diartikan lebih baik, berarti bisa ada kemungkinan pahala Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada 1000 bulan. Paham ya? Kalau kemudian Bapak membatasi 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, itu diartikan sama dengan. Tapi Allah di sini pakai kata khairun, lebih baik. Kalau diartikan lebih baik secara sederhananya apa? Lebih banyak. Kalau sampai dirimu dan umatmu dapat ya Muhammad, ibadahnya lebih daripada 1000 tahun. Kenapa kok seperti ini? Karena memang umat Nabi Muhammad SAW itu dijatah usianya paling pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Nabi Adam meninggal di usia lebih daripada 1000 tahun. Tapi kalau umat Nabi Muhammad berdasarkan sabda Nabi sendiri, a'mar ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Usia umatku tuh antara 60 sampai 70, yang lewatin 70 sedikit banget. Maka bapak-bapak yang sudah 70 lebih, siap-siap. Ya. Siap-siap. Tatkala Nabi kasih tahu rata-rata usia umat beliau itu antara 60 sampai 70. Ternyata beliau sendiri terkena dengan sabdanya. Nabi itu meninggal di antara 60 sampai 70, 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Yang agak panjang itu Utsman 80. Yang paling pendek Ali 45. Tapi kalau ngelihat dari sabda Nabi, ternyata Nabi kena sendiri dengan informasi beliau
Usia umatku tuh rata-rata 60 sampai 70, yang lewatin 70 sedikit banget. Jadi karena usia umat Nabi Muhammad paling pendek, kasihan kalau kemudian ibadahnya dihitung cuma sekitar 60 sampai 70. Allah kemudian bikin cara supaya umat Nabi Muhammad bisa mengejar ketertinggalan. Nggak bisa dari segi usia, tapi dari segi kualitas. Kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti ibadahnya lebih daripada 83 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar misalnya 10 kali aja, berarti sekitar berapa? Kalau dipakai hitungan sederhana 83, berarti 830 tahun. Ya kalau 10, kalau 20, subhanallah, berarti semakin banyak. Maka ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad yang ditakdirkan usianya paling pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kemudian para ulama mengamati, memang salah satu kebiasaan Allah itu adalah menjadikan ketetapan dan ciptaannya ada yang terbaik. Jadi kita tahu Allah menjadikan satu tahun itu 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang terbaik yang disebut dengan bulan haram. Allah lah pemilik langit dan bumi. Bumi ini luas tetapi ada tempat-tempat yang tidak bisa disamakan dengan tempat yang lain. Misalnya apa? Misalnya Masjidil Haram, misalnya Masjid Nabawi, misalnya Masjidil Aqsa. Bahkan kaitannya di Mekah, berdasarkan informasi dari Nabi, ada tempat-tempat di Mekah yang tidak bisa disamakan dengan tempat yang lain. Misalnya apa? Multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian mana lagi? Maqam Ibrahim. Kemudian mana lagi? Bukit Arafah. Itu tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Memang Allah punya kebiasaan seperti itu, menjadikan kemudian kejadiannya itu ada yang lebih baik dibandingkan yang lain. Allah punya banyak malaikat, tapi malaikat yang termulia terbaik siapa? Jibril alaihissalam. Allah punya banyak nabi dan rasul, tapi yang terbaik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lah pemilik waktu, tapi waktu yang terbaik adalah di sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang terbaik untuk doa adalah ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Waktu yang terbaik untuk berdoa kapan? Tatkala hujan turun. Maka memang sudah kebiasaan Allah menjadikan ada yang terbaik di antara perkara-perkara yang baik. Kemudian timbul pertanyaan setiap tahun. Lailatul Qadar itu kapan? Kalau berdasarkan sabda Nabi SAW mengatakan, taharau, carilah dengan kesungguhan. Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam ganjil itu berarti 21, 23, 25, 27. 29 kenapa tidak? Karena ada kemungkinan saum sudah selesai besok Idul Fitri. Maka peluangnya 21, 23, 25, 27. Menurut salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau berani menetapkan Lailatul Qadar itu ya di malam ganjil ke-27. Ini menurut istihad beliau. Tapi kalau berdasarkan keumuman sabda Nabi, carilah di malam-malam ganjil. Nabi belum pernah mengatakan carilah di malam ke-27. 27 itu termasuk ganjil, iya, tapi itu istihad Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau sabda Nabi malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27. Timbul permasalahan, malam ganjil versi siapa? NU apa Muhammadiyah? Kalau mereka berbeda pendapat, apes kita. Apesnya apa? Kita menyangka ini malam 21, ternyata menurut Muhammadiyah, baru besok 21-nya. Menurut kita 23, menurut Muhammadiyah enggak, besok 23-nya. Sehingga lebih aman bagi orang-orang yang benar-benar pengen cari Lailatul Qadar adalah
seluruh malam di 10 malam terakhir dihidupkan semua. Jangan kayak model beberapa kampung yang datang ke masjid iktikaf cuma di malam-malam ganjil genepnya enggak. Itu pun nanti datangnya di waktu malam banget. Taraweh sudah nanti jam 11, jam 12 atau jam 2 ke masjid lagi. Enggak ada model iktikaf kayak gitu. Kita itu siangnya kerja, malam kemudian iktikaf itu sebenarnya enggak sesuai dengan sunnah. Kalau istilah para kiai itu namanya iktikaf kalong. Karena kalong kan aktivitasnya kan di malam hari. Kalau ngikut iktikaf yang kayak sunnah itu ya 10 hari yang terakhir berada di masjid full. Nabi itu rumahnya bersebelahan dengan masjid. Tapi kalau Nabi iktikaf, Nabi tidak pulang. Bahkan ketika Nabi butuh dibersihkan rambut di kepala, Nabi cuma perintahkan Ibunda Aisyah buka jendela, Ibunda Aisyah menyiapkan air dari dalam rumah, Nabi menjulurkan kepala kemudian diguyur. Bagi sebagian orang malah nggak kayak gitu. Wah, kalau ada perlu pulang dulu nanti kalau udah selesai balik lagi ke masjid. Seandainya itu boleh, apa susahnya Nabi masuk ke rumah, mandi sendiri, keramas sendiri. Tapi karena memang iktikaf itu diusahakan fokus dengan masjid, lupakan sebentar urusan dunia, maka ya harusnya seperti itu. Nah, kita belum bisa karena mohon maaf belum ada peraturan di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita sudah cuti. Ya. Makanya paling enak tuh jadi pengusaha, Pak ya. Jadi pengusaha. Kita punya peraturan sendiri gitu ya. Dan pengusaha tuh bisa gajian setiap hari gitu ya. Ya saya punya cita-cita seperti itu. Ternyata kalau jadi pegawai nggak enak. Enaknya mungkin bagi orang, wah gaji tetap gimana? Gajinya tiap bulan. Gaji tetap tuh ya pengusaha bakal setiap hari. Yang kedua, pengusaha tuh bisa libur kapanpun dia mau. Tapi kalau PNS tahu sendiri ya, harus mengajukan surat dulu. Ya kalau disetujuin, kalau enggak. Terus ya paling menyiksa tuh kalau sudah kaitannya 10 malam terakhir bulan Ramadan, belum cuti, belum ada libur di tempat kita. Di negara kita itu dimepetin. Menjelang Ramadan baru akan berakhir, baru kemudian dikasih libur. Sehingga ya nggak mungkin iktikaf kita itu bisa optimal. Bahkan saking mepetnya iktikafnya orang di Indonesia itu kebanyakan di mana? Di jalan. Iktikafnya sambil apa? Sambil mudik. Iktikaf itu harusnya identik dengan masjid, malah iktikafnya identik dengan alat transportasi. Wal iyadu billah. Banyak hal yang tidak mirip dengan model iktikafnya Nabi. Nabi sekali lagi ya, yang ideal tuh kalau iktikaf nggak usah pulang. Makanya kalau masjid berani menjadi tempat iktikaf, berani untuk nyiapin seluruh kebutuhan para peserta iktikaf. Mulai dari makannya, tidurnya, bahkan mohon maaf bajunya. Saya mohon maaf seumur hidup iktikaf tuh baru pertama kali ketika di Masjidil Haram. Jujur, saya meskipun jadi mahasiswa Mahat Abu Bakar, sempat juga kuliah di Libya beberapa bulan, saya belum pernah iktikaf. Selama penuh, nggak pernah. Paling-paling kalau pingin ya masuk, kalau enggak ya udah. Saya pertama kali karena eman-eman di Saudi kok kemudian nggak ke Masjidil Haram. Begitu daftar kemudian diterima jadi peserta iktikaf, ketika saya lelah kemudian saya tidur. Tidurnya nggak sembarangan, nggak kayak masjid di Indonesia ya. Masjid di Indonesia itu kalau iktikaf kayak jadi tempat penampungan korban bencana. Tidurnya sembarangan, nggak teratur, tapi kalau di Masjidil Haram diatur. Bahkan kita dapat, ya setiap orang dapatlah busa tipis untuk tidur. Kemudian ketika saya sedang istirahat sebentar dibangunin sama salah seorang petugas. Saya kira mau diusir apa nggak taunya ditanyain baju kotormu mana. Emang kenapa? Mau kita cucikan. Saya kira bayar kan, nggak taunya majanan ini gratis. Wah enak banget. Dipikirin semua sama Masjidil Haram. Yang paling enak tuh yang terakhir. Udah kita 10 hari itu dirawat,
diberikan pelayanan gratis, yang terakhir enak banget, dikasih duit. Gitu ya. Lumayan ya. Kalau saya konversikan di zaman saya saja itu sekitar 4 sampai 5 jutaan per orang. Per orang. Udah tempatnya barokah, kegiatannya difasilitasi gitu ya, dihormati dan sebagainya. Nggak mungkin orang itikaf di Masjidil Haram kelaparan. Jangankan Bapak jadi peserta itikaf, Bapak jadi orang biasa saja kalau menjelang maghrib nggak bawa makanan, itu jadi rebutan orang-orang sana. Aftir ma'i gitu ya. Ayo buka sama saya, buka sama saya. Di Mesir itu ada seorang pengusaha restoran terkenal yang dia tidak mau berbisnis di bulan Ramadan. Ramadan restorannya tetap buka, tapi menjelang berbuka, dia sebagai orang kaya di Mesir standby di depan pintu restorannya. Kalau ada orang lewat kemudian dipersilahkan untuk berbuka gratis. Orang-orang Mesir yang seumur hidup belum pernah makan enak, belum pernah makan mahal, belum pernah masuk restoran, ada kesempatan mendatangi tempat itu selama sebulan penuh gratis. Orang ini kayaknya memang kalau bulan Ramadan tijarah atau dagangnya itu sama Allah, gitu ya. Nanti hitung-hitungannya sama Allah. Kalau bulan biasa hitung-hitungan dengan manusia, tapi kalau sudah Ramadan hitung-hitungan dengan Allah. Kalau di Sudan agak ngeri. Kalau menjelang maghrib sebaiknya jangan naik mobil. Karena kalau naik mobil tiba-tiba ada orang yang memberhentikan. Kalau ngelihat wajahnya kayak orang yang kasar-kasar. Nggak taunya mereka itu maksa kita keluar untuk makan di pinggir jalan. Subhanallah. Dan harus dihabiskan. Kalau nggak dihabisin nanti mereka sudah siap plastik untuk dibawa. Gitu ya. Subhanallah. Uniknya kalau bawa makanan tuh sekompor-kompornya. Gitu ya. Orang Sudan. Subhanallah. Gitu ya. Terus lebih amannya gimana? Ada sebuah perkataan lucu tapi benar dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian pengen dapat Lailatul Qadar gampang. Tahajud sepanjang tahun pasti kamu dapat. Lucu gitu ya. Tapi benar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tidak didapatkan bagi orang yang sedang tidak beribadah di malam itu. Kalau setiap malam Bapak dan Ibu tahajud, mau Ramadan atau tidak, dapat. Gitu ya. Gak mungkin gak dapat. Yang apes kalau kemudian pas malam itu malah tidur, malah gak tahajud. Padahal Lailatul Qadarnya malah turun. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat di malam itu bersama dengan ruh, dengan izin dari Rabb-nya, dengan membawa segala urusan. Tadi di awal saya sudah mengatakan di antara makna qadar itu sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat yang berada di langit berduyun-duyun turun ke bumi, mencari manusia yang sedang beribadah, kemudian dipuji, diucapkan salam, didoakan. Menunjukkan malaikat itu adalah makhluk Allah yang suka dengan makhluk yang beribadah. Kemudian untuk menunjukkan ini tidak cuma sekali, tetapi terjadi berulang-ulang bahkan setiap tahun, Allah menggunakan fi'il mudhari. Sebenarnya ayat ini tuh bunyinya gini, tatanazzalu. Tapi tak yang pertama dihilangkan karena dalam bahasa Arab itu khudifal harf litashilil qiraah. Terkadang huruf itu ada yang dihilangkan untuk mudah membaca, untuk mudah dilafalkan. Kalau Bapak Ibu bacanya tatanazzalu kayak agak ribet. Yang paling gampang apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dalam dunia nahwu, dalam dunia bahasa Arab tidak bisa dipungkiri, aslinya tatanazzalu. Tapi karena kata ini kalau diucapkan agak berat, maka Allah hilangkan tak yang pertama, tiba-tiba kita mengucapkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Yang turun bukan cuma malaikat, tapi ada ruh. Ruh di sini siapa? Menurut jumhur ulama, ruh di situ adalah Jibril. Karena di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Jibril itu dengan istilah ruh. Misalnya ketika Allah berkata, nazala bihir ruhul amin. Al-Quran turun dengan roh yang dipercaya.
Roh yang dipercaya ini siapa? Jibril alaihissalam. Tapi ada juga pendapat bukan jumhur yang mengatakan bukan, itu makhluk yang lain. Tapi nggak ada keterangan makhluk lain itu siapa, namanya apa, tidak diterangkan. Bahkan yang pendapat paling agak unik itu kata ruh di sini disambungkan dengan ayat-ayat yang kaitannya dengan masalah roh. Itu nggak nyambung sama sekali. Tapi kalau dalam kitab tafsir ada pembahasannya. Kemudian Allah bukan cuma memberikan keberkahan yang sifatnya tahunan, tetapi para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi mencari orang yang beribadah untuk dipuji, diucapkan salam dan didoakan, tetapi Allah juga menurunkan ketetapan tahunan yang terindikasi dari kata min kulli amr. Jadi ada ketetapan Allah yang sifatnya tahunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai terbitnya fajar. Salam itu bisa bermakna kedamaian. Salam itu bisa bermakna selamat. Kata para ulama, salam itu dua macam. Aktif, pasif. Kalau aktif itu contohnya apa? Mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan keberhasilan atau keberuntungan. Bapak naik pangkat, saya kemudian mengucapkan selamat, itu salam yang sifatnya aktif. Tapi ada juga salam yang sifatnya pasif. Misalnya apa? Orang selamat dari aib, orang selamat dari bencana. Itu contoh salam yang pasif. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi selamat. Berarti kan terkesan pasif. Tapi itu termasuk salam juga. Karena salam itu bisa bermakna damai, bisa bermakna selamat. Nah, seindah-indahnya kedamaian itu indah dari segi apa? Kedamaian hati. Kedamaian hati itu diperoleh kata para ulama dengan 3 cara. Kalau bapak dan ibu pingin damai hatinya, amalkan 3 tips dari para ulama. Yang pertama, kalau pengen damai hatinya, maka jangan pernah merasa kurang atas kondisi kita hari ini. Karena kondisi kita hari ini itu bisa jadi harapan dari jutaan orang. Pagi kita bisa ke masjid dalam keadaan aman, dalam kondisi cuaca yang menyejukkan, pagi-pagi bisa minum teh hangat, bisa kumpul dengan sesama muslim, itu dambaan dan impian jutaan muslim di daerah lain. Saudara kita di Suriah, jutaan tuh belum tentu kayak kita, Pak. Jangankan minum teh, minum air yang keruh saja sudah sebuah kenikmatan. Sedingin-dinginnya musim hujan beberapa bulan ini, nggak terlalu dingin, Pak, dibandingkan rasa dingin yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah yang mengalami salju. Bapak kehujanan saja masuk angin. Saya nggak bisa membayangkan kalau bapak ke daerah salju, mungkin bapak langsung opnam, Pak. Saya sendiri jujur, Pak, pertama kali mengalami salju itu malah di Saudi Arabia. Tabuk, Saudi Arabia makin ke utara itu makin dingin, Pak. Tabuk tuh bahkan mengalami salju. Teman saya ngasih tahu, Tabuk ada saljunya loh, yuk ke sana. Ya udah, saya nurut. Ya karena tanpa persiapan, cuma modal jaket tebal dikira sudah cukup, ternyata dingin banget. Saya kemudian sekitar 2 jam main salju, seumur hidup belum pernah lihat salju, main salju. Setelah itu tiba-tiba kepala saya pusing, saya kemudian pingsan, Pak. Bangun-bangun di rumah sakit di Saudi. Gitu ya. Kenapa? Dingin banget, menggigil banget. Kemudian di Saudi diapain? Dikasih makan enak-enak yang panas-panas, setelah sembuh suruh pulang. Nggak bayar, kenapa saya punya kartu mahasiswa Saudi. Gitu ya. Gratis kalau di sana. Nggak usah bikin BPJS. Paham ya, ribet. Di sana nggak ada kasus BPJS, dananya hilang, rugi dan sebagainya. Kalau di Indonesia dilarang sakit. Tapi kalau di Saudi, sakitlah biar kami bekerja. Saudi itu udah terlanjur bikin rumah sakit. Obatnya banyak. Kalau nggak ada yang sakit, dokter sama perawatnya malah kasihan. Nganggur nanti.
Maka mereka punya prinsip sakitlah biar kami bekerja. Tapi kalau di Indonesia jangan sakit. Repotin negara, ngabisin devisa gitu ya. Ini uang kesehatan untuk bikin jalan tol. Oh iya tuh bilang. Parah gitu ya. Waliyatubillah gitu ya. Tip. Kemudian apa resep yang kedua? Selain kita kalau pingin damai itu jangan pernah merasa kekurangan. Yang kedua, anggaplah nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini itu sudah anugerah yang terbesar Allah berikan kepada kita. Maknanya apa? Syukuri. Karena perbuatan yang paling sederhana untuk diucapkan oleh lisan, tapi prakteknya belum tentu ada itu apa? Bersyukur, Pak. Makanya Nabi SAW itu ketika bicara tentang nikmat, pernah ada seorang laki-laki yang merasa miskin banget, kemudian datang kepada Nabi, Rasulullah, apa orang miskin kayak saya ini kemudian nanti bakal ditanya oleh Allah tentang masalah nikmat? Saya itu dari lahir sampai gede miskin terus. Maksimal saya itu makan sehari sekali. Apa nanti bakal ditanyain oleh Allah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu pernah menghirup udaranya Allah enggak? Oh, setiap hari saya menghirup. Pernah minum air yang dingin enggak? Oh, pernah. Yaitu nanti bakal ditanyain karena itu nikmat. Jadi subhanallah, nikmat itu tidak harus bentuk yang kita inginkan, tapi yang sudah ada pada kita tanpa diminta itu juga bentuk nikmat, Pak. Saya nggak pernah minta kepada Allah rambut, tapi dikasih oleh Allah rambut, Pak. Saya nggak pernah minta kepada Allah alis, tapi diberikan oleh Allah alis. Rambut sama alis ini dekat, tapi subhanallah cara kerjanya beda. Rambut itu tumbuh, alis nggak tumbuh, Pak. Padahal tempatnya deket banget, nggak nyampe 1 meter jaraknya. Deket banget, cuma berapa senti. Tapi entah kenapa Allah bikin sistem yang berbeda. Alis nggak tumbuh, rambut tumbuh. Coba kalau kemudian hormonnya di rambut masuk ke alis. Wah, alis bapak gondrong, Pak. Saya manggil bapak dan ibu harus buka dulu gitu ya. Iya terbilang. Bahkan alis itu kalau sudah dikerok nggak tumbuh lagi, Pak. Subhanallah gitu ya. Itu nikmat gitu ya, nikmat. Saya dulu pernah bayangin orang kalau nggak pakai alis, kenapa apa salahnya? Saya baru mikirin tuh kemudian tiba-tiba Allah ngasih kayak teguran gitu. Saya saat itu keringetan, kemudian keringetnya itu ada yang hampir masuk mata karena saking panasnya. Saya yang awalnya sempat mikirin apa sih fungsinya alis, baru kemudian langsung beristighfar. Ternyata di antara fungsi alis itu ya menahan biar air itu tidak langsung masuk ke mata. Jadi penahannya macam-macam. Alis kemudian ditahan oleh bulu mata. Itu pun ketika ada air entah kenapa mata kita refleks langsung nutup biar nggak langsung masuk. Subhanallah, sistemnya luar biasa. Coba kalau kemudian nggak ada alis, nggak ada bulu mata, mata ini harus diusahakan untuk memejam dulu tidak refleks. Wah, mata kita jadi korban air. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kalau ingin damai dalam hati apa? Berikan kedamaian kepada orang lain. Orang bahagia itu siapa sih kata para ulama? Orang bahagia itu orang yang membahagiakan orang lain. Senang sendiri itu enggak senang, Pak. Senang itu kapan? Kalau kemudian bikin orang lain senang. Ya terlihatlah kalau bapak ibu sudah jadi orang tua. Orang tua itu ketika pingin makan, tapi kemudian makanannya diminta sama anaknya begitu menikmati makanannya. Harusnya kalau kita pakai kacamata egois gimana? Wah, kurang ajar makanku diambil dia. Tapi entah kenapa, malah seneng, Pak. Doyan, besok beliin lagi ya, subhanallah. Ada kedamaian dalam hati ketika membahagiakan orang lain. Meskipun kita harus berkorban. Yang harusnya yang makan tuh kita, yang makan anak kita. Tapi itulah kedamaian dalam hati. Jadi kalau bicara tentang damai itu yang paling enak damai di dalam hati. Terus para ulama melanjutkan apa makna hatta matla'il fajr. Kedamaian atau keselamatan itu sampai terbitnya fajar. Ada yang mengatakan berarti Lailatul Qadar itu waktunya
terbatas. Hanya beberapa jam dari malam sampai terbitnya fajar. Ini pendapat yang diamini oleh jumhur ulama. Ada juga yang menghubungkan, kalau seseorang itu dapat kedamaian di dunia, dia akan dapat kedamaian kedua di Fajrul Firdaus. Ada yang mengatakan di Fajrul Darussalam. Intinya kalau sudah damai di dunia, dia nanti bakal juga damai di surga. Ada juga yang menafsirkan kata fajar di sini untuk mengingatkan tentang masalah usia manusia. Karena usia manusia itu konon dihubungkan dengan 3 istilah sholat. Kita lahir di waktu fajar, beraktivitas di waktu duhur, dan menua di waktu asar. Ya kan? Makanya dalam ungkapan masyarakat kita, dia sudah berada di waktu asar. Maksudnya apa? Udah tua. Kalau dia masih beraktivitas dengan duniawinya, maka diibaratkan waktu duhur. Tapi kalau kemudian baru lahir, diistilahkan dengan istilah fajar. Wallahu a'lam. Tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya 4. Yang pertama, Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia dan bertambah kemuliaannya ketika Lailatul Qadar. Yang kedua, meskipun Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus cuma sekali, tetapi kebarokahan turunnya Al-Quran itu Allah berikan setiap tahun. Yang ketiga, kesimpulannya apa? Karena Lailatul Qadar itu peristiwa yang agung, nalar manusia nggak nyampe. Kita cuma bisa dapat informasi, tapi nalar kita tidak akan bisa menggambarkan persis bagaimana nanti Lailatul Qadar itu. Dan yang keempat, tanda orang yang menerima Lailatul Qadar itu apa? Kata para ulama, orang yang dapat Lailatul Qadar itu indikatornya cuma satu. Jiwanya siap menerima kebaikan. Kalau bapak dan ibu ingin tahu saya ini orang yang dapat Lailatul Qadar atau tidak, indikatornya cuma satu. Bapak dan ibu jadi lebih baik. Kalau kemudian setelah di bulan Ramadan itu bapak dan ibu menjelma menjadi orang yang lebih baik, maka ada indikasi bapak ibu dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kemudian sama saja atau malah lebih parah, meskipun di bulan Ramadan kemarin di masjid, tapi bukan sedang ibadah, begadang. Begadang. Di masjidnya sedang ngobrol, Lailatul Qadar turun, nggak dapat dia. Karena Lailatul Qadar itu diberikan hanya kepada orang yang sedang beribadah. Ibadahnya tidak ditentukan. Mau sedang sholatkah, baca Qurankah, zikirkah, dan sebagainya. Yang penting posisikan ketika pengen dapat Lailatul Qadar itu sedang beribadah. Karena yang dipuji oleh para malaikat yang turun ke bumi pun bagi orang yang sedang beribadah. Bukan sedang ngobrol, apalagi memperpanjang tidurnya. Gitu ya. Makanya supaya bisa kuat ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, siangnya tidur siang, malamnya kalau bisa optimalkan gak usah pakai tidur. Sekali-kalilah dalam 1 tahun itu 10 malam kita gak tidur malam. Toh nanti kan bisa balas dendam, Pak. Bisa balas dendam. Tubuh kita memang menuntut istirahat. Tapi kalau sudah sekaitannya 10 malam terakhir, optimalkan berada di masjid, ibadah. Nanti kalaupun merasa capek, bisa dibayar di waktu sesudahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tafsir ringkas Quran Surat Al-Qadar. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu 1 atau 2, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, menunda tobat. Menunda tobat di menunda tobat tidak akan diterima tobatnya. Dua, Masjid Al-Aqsa itu didirikan oleh siapa? Oke.
Tip yang pertama, orang yang menunda tobat tidak akan diterima taubatnya. Itu sebenarnya ada kalimat yang terpotong ya. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama yang pertama matahari belum terbit dari barat. Jadi selama kiamat belum terjadi, Allah masih menerima taubat seorang hamba. Yang kedua kata Nabi, malam yugorgir. Selama hamba itu nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi sebelum mati bertaubatlah. Kalau nanti sudah akan mati, taubatmu tidak diterima. Paham ya? Jadi taubat tidak diterima, kata Nabi, dalam 2 waktu. Kalau sudah terbit matahari dari barat di hari kiamat, atau ketika dia sudah sekarat, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, taubatnya tidak diterima. Makanya taubatnya Fir'aun tidak diterima, karena dia baru bertaubat, baru mengakui Allah Robnya Nabi Musa itu ketika dia sudah nyawanya di kerongkongan ketika akan tenggelam. Mau mati baru taubat, nggak diterima. Paham ya? Hmm. Hmm. Ya, kalau dari segi indikasi yang terbesar memang menunda. Tapi kan yang namanya orang bertobat tuh memang butuh hidayah. Ya. Sahabat tuh banyak yang tahu kalau mereka itu salah, Muhammad yang benar. Tapi kemudian apakah mereka hari itu juga langsung menerima keislaman? Enggak. Ada yang butuh proses agak lama, ada yang pakai proses lama banget. Seperti Abu Sufyan pun butuh waktu yang sangat lama untuk menerima keislaman, menerima Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad benar. Jangankan Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu Lahab itu sendiri tahu Nabi Muhammad itu benar. Mereka ini mohon maaf ya, munafik banget. Benci kalau Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada para sahabat, mendakwahkan Islam. Tapi mereka itu punya kebiasaan kalau malam hari mendatangi rumah Nabi Muhammad, nempelin kuping mereka, pengen dengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Pernah 2 orang ini tabrakan, Pak. Jeder gitu. Ngapain kamu lah? Kamu sendiri ngapain? Ketahuan ternyata mereka itu suka dengan Nabi Muhammad ketika sedang membaca Al-Quran. Tapi prakteknya, dohirnya seakan-akan membenci bacaan Nabi Muhammad. Gitu. Nah berarti apa? Sebenarnya mereka sudah ada ini apa? Sinyal dari Allah bertaubatlah. Cuma ada orang yang merespon, ada yang juga yang tidak merespon. Yang merespon juga butuh waktu, ada yang cepat, sedang, lama. Wallahu a'lam. Yang kedua apa tadi? Hah? Oh, Masjid Aqsa yang mendirikan siapa? Kalau dalam perkataan secara umum, para ulama mengatakan Masjid Aqsa itu didirikan oleh para nabi. Tapi ada juga yang mengatakan yang mendirikan Masjid Aqsa itu adalah Nabi Daud, dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Saya lebih cenderung kepada dibangun oleh para nabi. Ada sebuah asar ya, bukan hadis. Asar itu berarti perkataan sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu berpendapat yang bikin Masjid Aqsa itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Dilanjutkan dengan nabi-nabi sesudahnya. Sehingga terkesan perkataan para ulama nggak salah. Masjid Aqsa itu didirikan oleh para nabi. Bukan cuma satu nabi, tapi dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya. Yang mengatakan mendirikan Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Daud, dilanjutkan anaknya yaitu Nabi Sulaiman adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bapak, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Islam inilah agama kami. Agama yang satu dan aku Allah adalah Tuhanmu, maka sembahlah. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu akan kembali kepada Allah, pada kami Allah. Yang kedua, Quran surat Al-An'am ayat 159 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama dan mereka terpecah dalam golongan-golongan Muhammad, kamu tidak termasuk golongan orang-orang tadi. Sesungguhnya urusan mereka berserah kepada Allah. Kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka berbuat. Dan pemikiran yang kedua adalah sehubungan Bapak kita sudah mengatakan bahwa ajaran FDI adalah benar, maka kami hanya mohon dibacakan saja untuk didengar bersama para hadirin majelis ini. Fotokopi yang kami ambil dari buku di Rasa Filoh, dia berpendapat kalau yang membaca apa benar, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya. Iya. Jadi terima kasih Bapak ya. Ini hal yang sangat penting karena terkait dengan masalah akidah. Kalau saya bacakan masing-masing Bapak megang gitu ya. Jadi tidak perlu saya bacakan ya. Saya cuma ingin mempertegas bahwasannya saudara-saudara kita LDII dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia itu masih dikatakan sesat. Kenapa? Karena ya beberapa poin diantaranya yang tersebutkan di dalam lembaran pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, tidak perlu saya bacakan karena setiap Bapak dan Ibu megang kertasnya. Mungkin lebih bijaknya kalau kemudian ada poin yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada saya. Gitu ya. Ibarat belajar kalau sudah pegang modulnya silakan dibaca, yang nggak paham silakan ditanyakan. Terima kasih Bapak. Tape, sampun Ji. Kalau tidak, Ji. Misalkan ada sebuah musola, kemudian musolanya itu ada orang saja namanya itu beli karpet terus dipatahkan masjid. Karpetnya itu ditempel di musola ditaruh di musola itu. Nah, apakah otomatis punya siapapun yang duduk di atas karpet itu menjadi masjid? Jadi wanita yang lain yang menetap dia tidak boleh di atas karpet itu. Sedangkan bangunannya itu tanah ini, bukan tanah. Maka masjid itu masjid musola. Oke, tape yang pertama ya, pembagian masjid, musola, langgar dan sebagainya itu cuma di pembagian di Indonesia ya. Kalau di dalam Islam penyebutannya itu cuma masjid dan musola. Musola dalam pandangan fikih itu apa? Tempat sholat yang identik belum ada bangunannya. Sedangkan masjid adalah tempat sholat yang ada bangunannya, meskipun sangat sederhana, gitu ya. Yang penting ada temboknya, tidak harus ada atapnya, karena Masjid Nabawi di zaman Nabi itu nggak ada atapnya, kecuali cuma imaman, itu pun atapnya cuma pelepah daun kurma. Temboknya ada, tapi kemudian atapnya secara umum belum ada. Maka masjid identik dengan tempat sholat yang ada bangunannya. Sedangkan musola itu adalah tempat sholat yang identik tidak ada bangunannya. Makanya Nabi SAW ketika menyebut pelaksanaan Idul Fitri, pelaksanaan Idul Adha, itu menyebut dengan istilah musola. Man lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak beli hewan untuk disembelih ketika Idul Adha, jangan dekati tempat sholat kami. Nabi menyebutnya bukan dengan masjidana tapi musallana, karena Nabi di Idul Fitri dan Idul Adha kita tahu ya, yang sedang tidak suci saja tetap disunahkan untuk berangkat. Bukan untuk sholat tapi minimalnya mendengarkan khutbah. Yang kedua untuk menunjukkan kekompakan, yang ketiga untuk menunjukkan kebahagiaan bersama.
Di Masjid Nabawi nggak cukup, maka Nabi kemudian mengajak ke tanah lapang yang Nabi sebut dengan musola. Itu yang pertama dulu. Kemudian ada musola dapat wakaf karpet. Yang jadi permasalahan apa? Karpetnya itu untuk masjid, bukan karpet masjid kan berarti otomatis yang kalau wanita yang sedang haid nggak boleh di karpet itu. Nah, sedangkan karpet itu terpasangnya kan di musola. Kalau di musola kan bebas untuk wanita haid. Oh enggak Mas, jadi pengertian yang benar ya. Musola dan masjid itu seperti kayak fikih saja. Mau dia sempit atau luas, sebenarnya istilah dalam fikih itu masjid. Berarti kalau di masjid tidak boleh masuk perempuan yang sedang haid. Ya, gitu. Iya. Apa? Kalau di Indonesia musola biasanya kecil. Oh ya, tapi kalau dalam fikih, iya. Kalau bukan masalah besar dan kecilnya, patokannya adalah ada nggak bangunannya. Kalau ada bangunan itu masjid, nggak ada bangunan namanya musola. Gitu ya. Jadi bukan masalah karpet dan tidaknya. Kalau di situ adalah ada bangunannya, apapun sebutannya, musola, masjid, langgar, apalagi Pak, surau dan sebagainya. Kalau ada bangunannya, perempuan haid nggak boleh masuk. Bolehnya cuma apa? Dalam surat An-Nisa cuma lewat, karena ada keperluan. Tapi kalau kemudian berdiam diri lama di tempat itu, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi bukan masalah karpetnya, tapi kaitannya dengan ini ada bangunannya. Kalau sudah bangunannya, sebutan dalam fikih itu masjid. Tapi kalau kemudian tidak ada bangunannya, meskipun ada karpetnya, silahkan. Karena Nabi sendiri memperbolehkan orang yang sedang haid datang ke lapangan untuk mendengarkan khutbah beliau. Gitu. Wallahu a'lam. Demikian. Oh, nggih. Apa-apa? Apabila kita tidak tidur, apakah kita kemudian bisa sholat tahajud? Yang pertama, Bapak harus yakin Bapak sudah punya wudhu, belum batal. Kalau Bapak sudah punya wudhu dan yakin tidak batal, karena batalnya wudhu itu kan biasanya kentut kan ya, sederhananya kentut. Dan kentut itu indikatornya dua, Bapak dengar suaranya atau Bapak mencium baunya. Selama Bapak yakin Bapak belum batal, silahkan untuk tahajud. Gitu ya. Tapi bagusnya sih Pak ya, bagusnya sih kita mengamalkan hadis dari Anas bin Malik dari Nabi. Karena Nabi SAW yatawaddau inda kulli shalah. Nabi itu senantiasa berwudu ketika akan sholat. Bagusnya sih air itu kita habiskan untuk wudu, Pak. Paham ya? Gitu ya. Biar air itu menjadi sebuah nikmat, air ini kemudian menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri. Mumpung kita berada di tempat yang air itu melimpah. Ya. Kalau kemudian ada kasus, ada ulama yang menghemat wudunya, ya karena mereka tinggalnya di Timur Tengah, Pak. Menghemat. Tapi kalau kita kan hujan aja kita tampung, bisa untuk beberapa minggu airnya untuk wudu, wah, kita manfaatkan saja. Wallahu a'lam. Bagusnya sih wudu. Tapi kalau kemudian tidak wudu selama yakin belum batal, silahkan. Misalnya Bapak habis sholat isya nggak tidur. Kemudian tahajud boleh nggak? Boleh, karena belum batal. Selama belum batal. Ya, tapi bagusnya sih tahajud tuh tidur dulu. Meskipun cuma sesaat. Sesaat. Biar sesuai dengan apa yang terisyarat dalam beberapa hadis. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup bersama doa-doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.